Shalom buat kita semua. Sebelum masuk dalam doa, renungan pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 9, di mana ayat ini sudah sering kita dengar dan kita pelajari. Saya bacakan kembali 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan, firman ini diingatkan bahwa keberadaan kita adalah sungguh orang yang spesial di hadapan Tuhan, merupakan pilihan. Kalau dulu bangsa Israel merupakan pilihan hanya satu bangsa, tetapi bagi mereka yang menyadari sungguh menerima Tuhan sebagai juru selamat, siapapun itu, tidak dibatasi oleh suku atau bangsa, mereka menjadi umat pilihan Tuhan. Ini sungguh luar biasa. Satu yang saya ulas dari ayat ini, yaitu kita adalah imamat rajani. Berbicara imamat rajani adalah kerajaan imam. Yang dimaksud kerajaan imam adalah gereja Tuhan. Gereja di mana setiap anggota gereja, orang-orang yang ada di dalam perkumpulan, yang ada di gereja adalah orang yang dipilih menjadi imam. Jadi ternyata tidak ada di gereja itu yang dipilih menjadi umat biasa. Kalau dulu bangsa Israel, imam itu hanya suku Lewi. Dengan berjalannya waktu pun, karena ketidakpercayaan mereka, karena kedegilan hati mereka, mereka menyembah berhala. Beberapa suku Lewi, Bani yang lain itu, mereka tidak melakukan kewajibannya, sehingga hanya suku Lewi dari Bani Zadok. Demikian kita gereja Tuhan. Di dalam gereja, kita semua adalah imam yang dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Memberitakan kabar baik, yaitu memberitakan shalom, kabar baik yang daripada Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kita boleh lihat bagaimana, kenapa kita menjadi orang yang spesial dipilih oleh Tuhan. Ketika Yesus Kristus mati, bagaimana ketika dia di kayu salib, pembatas daripada tempat Maha Kudus dengan tempat kudus itu ada tirai yang terbelah dari atas ke bawah, sehingga tidak ada batasan imam memasuki tempat Maha Kudus. Gereja Tuhan artinya bahwa kita sudah dilayakkan masuk, berjumpa dengan Bapa. Bagaimana caranya? Itu lewat doa. Setiap kita orang percaya dibenarkan karena pengorbanan Yesus di kayu salib, sehingga kita diterima di hadapan Tuhan sebagai orang yang benar karena iman di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita menyadari sungguh bahwa kita adalah sebagai imam? Apa peran kita sebagai imam? Jadi kalau di gereja terkadang ya ada orang berkata, aku ini jemaat biasa saja. Itu semua urusan pendeta lah itu, atau siapa aku bekerja. Tidak menyadari bahwa dia sebagai imam. Ya inilah, gereja harus menyadari ini. Tidak ada dikatakan pembagian-pembagian di dalam gereja. Siapakah pendeta, siapakah umat. Karena ini bisa kembali kepada pengajaran Nikolaus. Makanya Nikolaus itu artinya, Niko itu
tindakan untuk membela Nikolaus, sehingga terjadi mana pendeta, mana pekerja, mana umat, atau dikatakan jemaat biasa, sehingga ini bisa terjadi fungsi gereja tidak maksimal, sehingga kita tanpa disadari ini terjadi. Makanya pagi hari ini kita menyadari bahwa tidak ada pembatas, pendeta, pembicara, atau siapapun itu hanya bertugas sebagai jabatan untuk membawa jemaat mengenal lebih lagi siapa Tuhan kita, memperlengkapi untuk siap diutus, memberitakan firman Tuhan, mengajari jemaat supaya apa? Menyadari sungguh bahwa semua jemaat adalah orang pilihan sebagai imam. Kalau dulu hanya suku Lewi, itu pun mereka diundi, dipilih siapa imam besar atau siapa imam yang bertugas untuk mezbah pembakaran setiap hari, contoh seperti si Zakaria. Bagaimana kita menyadari bahwa kita sebagai imamat kerajaan, yaitu kerajaan imam gereja itu, kita harus berperan. Bagaimana kita berperan? Kita harus berani memasuki tahta kasih karunia, bukan tahta pengadilan, tetapi tahta kasih karunia, di mana kita dipilih bukan karena perbuatan, tapi karena perbuatan Yesus di kayu salib. Peran kita sebagai imam, kita memasuki tahta kasih karunia. Bagaimana? Banyak orang yang tidak berani memasuki tahta kasih karunia. Kenapa? Merasa berdosa. Merasa saya mah imam sebagai umat biasa saja. Nah, ini harus kita menyadari bahwa kita dibenarkan oleh karena darah Yesus Kristus. Makanya Roma 4 ayat 25. Yesus bangkit untuk pembenaran kita. Jadi Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, katanya Rasul Paulus 1 Korintus 15, maka kita adalah orang yang sia-sia, orang yang binasa juga. Orang yang malang dari semua manusia yang malang. Tetapi yang sesungguhnya adalah Yesus bangkit sehingga kita dibenarkan. Tuhan menerima kita di hadapannya sebagai orang yang dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Apa yang dikerjakan Yesus di kayu salib, dia bangkit. Sehingga kita adalah orang-orang yang berani masuk kepada tahta kasih karunia. Puji Tuhan, sebagai GKKD Revival, saya percaya yang kita yang berdoa ini menyadari sungguh bahwa kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Bagaimana caranya kita supaya dikatakan sebagai orang benar itu adalah kita menyadari bukan karena perbuatan kita dibenarkan, tapi karena perbuatan Yesus di kayu salib, darahnya yang sudah menebus kita dari segala kesalahan dan dosa, dan kita diperhadapkan di hadapan Allah sebagai orang yang benar. Orang yang benar adalah orang yang dilayakkan memasuki tahta kasih karunia. Apa itu tahta kasih karunia? Di mana Allah menyediakan bukan hanya keselamatan, tetapi pekerjaan Tuhan disediakan di sana. Maka dikatakan Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya kita hidup di dalamnya. Jadi sebagai imam, kita hidup di dalam pekerjaan Tuhan, yaitu memberitakan Injil, kabar baik, yaitu kita beritakan bagaimana Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, sebagai mana kita dibenarkan untuk kita memasuki tahta kasih karunia, di mana tahta kasih karunia itu berbicara. Di sana adalah kebaikan-kebaikan yang disiapkan Tuhan, bukan tahta pengadilan. Karena ketika Yesus berkata di Lukas 4 ayat 18-19,
Roh Tuhan ada padaku. Dan selanjutnya dikatakan, untuk memberitakan tahun rahmat. Kalau Yesaya 61 ayat 2 dikatakan, untuk memberitakan tahun rahmat dan pembalasan. Tapi Tuhan Yesus menggenapi, pertama dia datang adalah untuk tahun rahmat, bukan tahun murka. Bukan tahun penghakiman, tetapi tahun rahmat itu kasih karunia. Tapi ketika nanti kedatangan Tuhan kedua kali, barulah Yesaya 1 ayat 2 dikatakan, dan pembalasan. Jadi kita bersyukur di tahun rahmat ini tidak ada murka Tuhan. Dia bahkan dikatakan, Ibrani 8 ayat 12. Dia menaruhkan belas kasihan kepada kesalahan kita dan tidak mengingat dosa-dosa kita lagi. Jadi kita harus melihat kepada apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib. Bagaimana kita bisa sekarang ini berjumpa dengan Tuhan dengan tirai yang sudah terbelah dari atas ke bawah. Kita sudah berani masuk ke tahtanya Tuhan, berhadapan datang ke Tuhan dengan doa. Luar biasa doa. Kita sudah dipercayakan, dilayakkan menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Berarti kita sudah dibenarkan layak berjalan bersama dengan Kristus. Saya percaya semua kita dipakai Tuhan. Tidak ada lagi pembatasan atau siapa, apakah saya dari golongan. Kalau di firman Tuhan katakan banyak, aku adalah golongan dari Yohanes, Nikolas, terus dari mana golongan Petrus lah, golongan Yesus lah. Tapi kita adalah golongan yang dibangkitkan bersama dengan Kristus Yesus. Yang dibenarkan oleh karena darahnya. Sehingga kita layak memasuki tahta kasih karunia. Tahta kasih berarti kita hanya mengambil dengan iman. Iman adalah apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita harapkan yang baik yang daripada Tuhan, yang Tuhan sudah sediakan. Dan menjadi bukti dari segala yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatannya bukan berarti tidak ada, tetapi ada. Yang ada yang tidak kelihatan hanya bisa kita ambil dengan iman. Iman artinya dikatakan, percaya perkatakan. 2 Korintus 4 ayat 13. Percaya perkatakan, sehingga kita perkatakan dengan doa kita. Kepercayaan iman kita, kita percaya dengan doa kita, bahwa sesungguhnya barulah terjadi mujizat. Percaya bagaimana iman beroperasi, percaya apa yang Tuhan kerjakan, janji-janji Tuhan. Dan kita perkatakan lewat doa-doa kita, maka terjadilah pemulihan, kenyataan yang kita lihat sekarang. Yang sakit disembuhkan. Ekonomi Indonesia yang sekarang ini morak-marik menjadi baik. Kita perkatakan dengan perkataan, karena dikatakan Amsal 21, hidup dan mati dikuasai oleh dia. Kita perkatakan yang hidup, yang baik daripada pekerjaan Allah yang baik itu sudah dipercayakan kepada kita. Jadi iman yang kita dapat adalah firman iman, yaitu di mana? Di mulut kita, di hati kita. Kita perkatakan, ya, kita perkatakan, terjadilah. Doa-doa kita yakin bahwa ada kuasa. Oh, kitalah imamat yang rajani. Ada dikatakan, raja dikatakan, kita punya kuasa yang daripada Tuhan. Kita punya otoritas untuk memperkatakan bahwa yang tidak kelihatan, yang bisa mengubah kenyataan menjadi baik, itu ada di bibir kita, di hati kita. Makanya kita harus isi perbenaran hati kita dengan firman, janji-janji Tuhan. Itulah sebagai imam rajani. Puji Tuhan, pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa.